Manchester United terus melakukan manuver gila di bursa transfer musim panas 2024-2025 setelah mendatangkan dua pemain baru yaitu Joshua Zirkzee dari Bologna dan Leny Yoro dari Lille. Setan Merah kini akan meresmikan dua nama baru. Sebelumnya, Manchester United telah menggelontorkan dana sebesar 42,5 juta euro untuk memboyong penyerang Joshua Zirkzee ke Old Trafford. Sejatinya, Manchester United hanya mengeluarkan uang sebesar 40 juta euro untuk mendapatkan penyerang berusia 23 tahun itu. Namun, karena memilih membayar transfernya dengan cara mencicil selama 3 tahun, Manchester United pun menerima resiko adanya biaya tambahan sebesar 2,5 juta euro dari Bologna. Bersama Manchester United, Zirkzee menandatangani kontrak panjang berdurasi 5 tahun hingga 30 Juni 2029. Opsi perpanjangan kontrak 1 tahun juga disematkan dalam kesepakatan tersebut. Sementara itu, Manchester United membeli Yoro dari Lille dengan nilai transfer mencapai 62 juta euro yang dibagi dalam dua variabel. Jumlah 50 juta euro sebagai biaya transfer pokok dan 12 juta euro sisanya berupa bonus potensial. Sama seperti Zirkzee, bek asal Prancis itu juga menandatangani kontrak 5 tahun. Setelah meresmikan kedua pemain tersebut, Manchester United kini berhasil mencapai kesepakatan dengan duet bek Bayern Munchen Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan detail transfer kedua pemain tersebut, di mana de Ligt pindah ke Manchester United dengan biaya transfer 50 juta euro dan dikontrak selama 3 tahun. Adapun Mazraoui direkrut dari Bayern Munchen dengan biaya transfer 20 juta euro yang sudah termasuk biaya tambahan. Menariknya, keduanya merupakan mantan pemain andalan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Ten Hag bekerja sama dengan de Ligt selama 2 musim, yaitu dari 2017 hingga 2019. Sementara itu, Mazraoui dilatih Ten Hag di Ajax Amsterdam pada periode 2020 hingga 2022. Hal itu membuat juru taktik asal Belanda tersebut sudah sangat mengetahui kualitas mereka. Nama Matthijs de Ligt mencuat tatkala sukses membawa Ajax Amsterdam melaju hingga semifinal Liga Champions. Ia bahkan masuk dalam nominasi Ballon d'Or. De Ligt kemudian menarik minat dari Juventus yang merekrutnya di musim 2019-2020 dengan biaya mencapai 85 juta euro. Namun, performa de Ligt di Juventus tidak cukup konsisten. Disiapkan untuk menjadi ikon baru Bianconeri, de Ligt justru dijual ke Bayern Munchen dengan harga 67 juta euro. Tak beda jauh seperti di Turin, de Ligt juga kesulitan bermain bersama dengan Bayern Munchen dan lebih sering mengalami cedera. Kini, 5 tahun setelah kepindahannya dari Ajax ke Juventus dengan harga 85 juta euro, nilai transfer de Ligt turun drastis. Harga jualnya hanya sebesar 50 juta euro dan bisa dibayar secara bertahap selama 3 tahun. Sementara itu, Noussair Mazraoui diketahui merupakan pemain timnas Maroko yang lahir di Belanda. Sebagai mantan anak asuh Erik ten Hag, ia juga pernah membantu Ajax meraih gelar seperti 3 kali Eredivisie, KNVB Cup hingga Johan Cruyff Shield. Sementara itu, bersama Bayern Munchen, pemain berusia 26 tahun itu telah tampil sebanyak 55 kali untuk klub Jerman tersebut dan meraih beberapa gelar seperti Bundesliga dan DFB Pokal. Tujuan Manchester United memboyong de Ligt dan Noussair Mazraoui adalah karena mereka membutuhkan banyak amunisi baru di lini belakang setelah ditinggal Raphael Varane dan Willy Cambuala. Terlebih, bek anyar mereka Leny Yoro kini di backup cedera dan harus absen selama 3 bulan. Sementara kedatangan Mazraoui merupakan efek dari pelepasan Aaron Wan-Bissaka yang bergabung dengan West Ham United. Sebagai salah satu tim besar Inggris, Setan Merah menjadi sorotan di musim lalu dan salah satunya dalam sektor pertahanan. Manchester United menjadi tim paling banyak tembakan lawan di 5 liga top Eropa. Totalnya 225 kali yang didapatkan dalam 10 laga dan berujung 17 gol di luar gol bunuh diri. Catatan itu terkonfirmasi dalam rentang waktu yang lebih panjang. Sepanjang musim 2023-2024 di 5 liga top Eropa, mereka rata-rata membiarkan lawan melepaskan 17,53 tembakan per laga. Hanya ada satu tim yang punya catatan lebih buruk, yaitu Sheffield United, tim juru kunci Liga Inggris musim lalu yang kemasukan lebih dari 80 gol. Sheffield United mendapatkan rataan 18,47 tembakan tiap pertandingan. Kini, dengan bergabungnya dua bek anyar Setan Merah, diharapkan Manchester United bisa meminimalisir kesalahan yang berujung ancaman hingga gol bagi lawan.
Selain itu, Erik ten Hag juga tidak perlu khawatir dengan permasalahan cedera tim seperti musim lalu. Banyaknya stok back membuat pria asal Belanda itu memiliki banyak opsi untuk diturunkan. Manchester United juga masih memiliki sosok Harry Maguire dan Victor Lindelof yang bisa menjadi cadangan. Dengan sederet pemain yang dimiliki saat ini, Erik ten Hag bisa menurunkan formasi ideal 4-2-3-1 di musim depan. Di posisi kiper, Andre Onana masih belum tergusur dari bawah mister gawang Manchester United. Kiper timnas Kamerun itu performanya memang tidak stabil di awal musim kemarin. Namun di paruh kedua, ia mulai menemukan ritme dan permainannya juga mulai konsisten. Berbekal pengalaman itu, Onana bakal menjadi sosok yang lebih tangguh di bawah mister gawang Manchester United di musim depan. Untuk pos back kiri, Manchester United di musim depan kemungkinan masih akan ditempati oleh Luke Shaw. Sang back merupakan andalan dari Erik ten Hag, dan ketika ia bermain, Luke Shaw selalu tampil apik dan konsisten. Namun, PR besar bagi Luke Shaw di musim depan adalah menjaga kebugarannya, karena di musim 2023-2024 kemarin, ia sering absen karena cedera. Selama ia tidak cedera, ia pasti akan menjadi back kiri utama Manchester United. Lanjut ke back tengah kiri, kemungkinan besar akan menjadi tempat Lisandro Martinez. Back timnas Argentina itu merupakan back tengah Manchester United saat ini. Ia memiliki kecepatan, kontrol bola dan juga agresivitas yang bagus sebagai back tengah. Selama ia tidak cedera, ia pasti menjadi pilihan utama Erik ten Hag. Untuk tandem Martinez, kemungkinan posisi ini akan ditempati si anak baru Matthijs de Ligt. Secara konsistensi permainan, ia jauh lebih baik dari back tengah Manchester United lainnya, sehingga ia bakal menjadi tandem dari Martinez. Untuk bek kanan, ada yang baru direkrut Nussair Mazraoui. Selain itu, Diogo Dalot yang tampil cukup apik di musim lalu juga siap bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Untuk pos gelandang bertahan di musim depan, kemungkinan akan ditempati oleh Kobbie Mainoo. Ia akan menggantikan peran Casemiro yang penampilannya mulai menurun akhir-akhir ini. Kapten Manchester United Bruno Fernandes akan kembali mengisi pos gelandang serang Manchester United di musim depan. Manchester United tidak memiliki playmaker yang sebagus Fernandes, sehingga pemain timnas Portugal itu bakal otomatis menempati posisi ini di musim depan. Untuk posisi sayap kiri, Marcus Rashford nampaknya harus siap menerima kenyataan pahit, karena di musim depan, Alejandro Garnacho berpotensi menggeser posisinya sebagai wing kiri utama MU. Winger 19 tahun itu menunjukkan perkembangan yang signifikan di musim lalu. Ia mulai bisa diandalkan dan memberikan dampak besar bagi Manchester United. Untuk pos sayap kanan, sebenarnya ada beberapa kandidat. Namun, sosok Amad Diallo punya potensi untuk menjadi starter utama di musim depan. Pemain yang saat ini berusia 22 tahun itu telah menunjukkan performa yang luar biasa sejak musim lalu. Maka tidak berlebihan jika ten Hag memberikan kesempatan untuk Amad musim ini. Selanjutnya, Joshua Zirkzee akan menempati posisi second striker di skuad Manchester United pada musim depan. Erik ten Hag kemungkinan mengubah skema permainannya untuk mengakomodasi kedatangan Zirkzee. Penyerang timnas Belanda itu diketahui bakal tampil maksimal jika bermain di belakang striker. Jadi, ia akan dimainkan sebagai second striker di Manchester United. Untuk posisi ujung tombak, Rasmus Højlund bakal menjadi pilihan utama Erik ten Hag. Penyerang timnas Denmark itu menjalani musim debutnya dengan apik, di mana ia berhasil mengemas 15 gol dalam satu musim. Di musim 2024-2025, ia sudah semakin mengenal rekan-rekannya, jadi ia bisa lebih gacor di musim depan.